Kalaupun toh kita terpaksa harus menebang pohon besar, itu pun ada petatah petitihnya, ada dialognya. Maaf ya pohon, kamu aku tebang karena ada keterpaksaan. Saya butuh buat rumah. Itu yang disebut ritual. Saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah keyakinan agama. Kenapa saya terharu? Karena orang Sunda itu dengan rasa. Jawa Barat rusak, iya. Karena apa? Kita terlalu sibuk mengejar pembangunan di fase fungsional yang mengeksploitasi alam tanpa kendali. Apa yang bisa mengendalikan itu? Tidak ada lain. Nilai-nilai budaya yang kita punya. Oleh karena itu, orang Sunda khususnya dan juga orang Jawa Barat itu konsep hidupnya itu menyatu dengan alam. Apabila Jawa Barat ingin makmur, ingin sejahtera, airnya harus dijaga. Pak Gubernur dengan warna putih yang selalu setia mengikat kepalanya adalah simbolisme air yang terus mengalir dari hulu sampai ke hilir. Bergerak terus tanpa batas, tanpa rasa khawatir. Dan kami di DPRD adalah warna hitam yang akan terus memberikan sarana supaya air itu terus mengalir, memberi kesejahteraan kepada rakyat Jawa Barat. Hitam dan putih adalah simbolisme warna, dua warna yang dalam teori semiotika disebut oposisi biner, berbeda tetapi satu kesatuan seperti siang dan malam, seperti perempuan dan laki-laki, meskipun Pak Gubernur masih melajang. Sekali lagi saya menyampaikan selamat melaksanakan musrenbang, karena Pak Gubernur ini setiap hari memproduksi ide-ide yang tidak pernah berhenti. Setiap hari melantunkan lagu, menyanyi, menari, tapi jangan biarkan Pak Gubernur menari tanpa tabuhan. Jangan biarkan Gubernur menyanyi tanpa iringan. Dan sebaik-baiknya iringan musik adalah musik orkestra. Kenapa musik orkestra? Karena musik orkestra itu semua pemain patuh pada aturan, patuh pada regulasi, namanya partitur. Tidak ada satupun pemain yang berani keluar dari partitur, bahkan memainkan perasaan itu diatur oleh simbol-simbol di partitur. Partitur itulah regulasi. Oleh karena itu, sebanyak-banyak ide Pak Gubernur, maka semua perangkat, termasuk juga anggota DPRD, mari kita bebarengan menyusun aransemen yang kita tuangkan dalam partitur supaya ide-ide gubernur itu bisa terwujud dalam sebuah program pembangunan yang sesuai dengan regulasi dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. 3, 2, 1. Masuk. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Herwan Setiawan, yang saya hormati anggota DPR RI Kang Dede Yusuf Anu Gagah Perkasa, Ibu Dr. Rieke Diah Pitaloka yang sangat menggoda, anggota DPD RI Ibu Agita Nurfianti SPSI, kalau yang ini tidak boleh digoda, Ibu Jihan Fahira, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Kang Iwan Suryawan Esos, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta jajaran OPD Provinsi Jawa Barat, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, narasumber di sini hadir Dirjen Dukcapil Kemendagri Bapak Teguh Setiabudi, yang saya hormati Deputi Bidang Pembiayaan Bappenas RI Bapak Putut Hari Satyaka, yang juga saya hormati para kesepuhan keraton, para sultan,
Paduka yang mulia Bapak Abdul Ghani, Sultan Keprabon Cirebon, Pangeran Handi Raja Cirebon, Keraton Kasepuhan Pangeran Raja M. Husantara, Keraton Kesultanan Kanoman, Ratu Raja Arimbi, Keraton Sumedang Larang, Bapak Lukman Sumadi Surya, para bupati dan wali kota, para kepala perangkat daerah, para kepala Bapeda Kabupaten Kota, para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, Ormas, para pimpinan media cetak dan elektronik, para mitra CSR Jabar dan Yayasan Sosial, para rektor serta hadirin yang saya muliakan, yang mohon maaf tidak saya bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum saya mulai menyampaikan sambutan ini, izinkan juga menyampaikan berita bahagia, paling tidak untuk diri saya dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, karena kemarin saya Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat baru terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi DPRD Provinsi Jawa Barat se-Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, sebagai orang yang sedikit mempelajari tentang ilmu tanda atau semiotika, ketika saya masuk ke satu daerah, satu wilayah, mata saya selalu liar untuk melihat kiri, kanan, atas, dan bawah. Tadi ketika akan masuk ke gedung yang sangat baik ini, di sisi kiri dan kanan, di tengah kita melihat begitu banyak umbul-umbul berwarna putih tanpa ada gambar. Bagi saya itu adalah sebuah simbolisme. Simbolisme tentang yang diyakini oleh nilai-nilai budaya Sunda yang menunjukkan bahwa itu adalah air. Oleh karena itulah di Jawa Barat begitu banyak, hampir seluruh tempat menggunakan kata depan ci yang berarti air. Kita juga melihat sosok gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi, itu selalu menggunakan baju kostum berwarna putih, ikat putih. Itu juga simbol bagi saya adalah sebuah kesetiaan, sebuah ekspresi, sebuah pesan kuat bahwa Jawa Barat harus dibangun di atas nilai-nilai budaya yang kita punya, sehingga pembangunan itu tidak mengeksploitasi alam. Kenapa saya terharu? Karena orang Sunda itu dengan rasa. Jawa Barat rusak, iya. Karena apa? Kita terlalu sibuk mengejar pembangunan di fase fungsional yang mengeksploitasi alam tanpa kendali. Apa yang bisa mengendalikan itu? Tidak ada lain. Nilai-nilai budaya yang kita punya. Oleh karena itu, orang Sunda khususnya dan juga orang Jawa Barat itu konsep hidupnya itu menyatu dengan alam. Mereka yakin alam itu ikut menentukan kehidupan manusia. Kalau alamnya rusak, rusak pula lah kehidupan kita. Oleh karena itu, konsep kehidupan Sunda adalah konsep hidup menyatu dengan alam. Oleh karena itu, sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat tidak bisa sembarangan merusak alam. Kalaupun toh kita terpaksa harus menebang pohon besar, itu pun ada petatah petitihnya, ada dialognya. Maaf ya pohon, kamu aku tebang karena ada keterpaksaan. Saya butuh buat rumah. Itu yang disebut ritual. Saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah keyakinan agama, tapi itu sebuah nilai budaya di mana kita harus menghargai alam seutuhnya. Oleh karena itu, di dalam pertemuan yang sangat luar biasa dan berharga ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa RPJMD harus susun dengan pemikiran menjaga keseimbangan pembangunan dengan alam. Jaga mata air, jaga hutan, jaga sawah,
Karena Pak Gubernur kemarin dalam sambutan Munas kami menyampaikan bahwa apabila Jawa Barat ingin makmur, ingin sejahtera, airnya harus dijaga. Pak Gubernur dengan warna putih yang selalu setia mengikat kepalanya adalah simbolisme air yang terus mengalir dari hulu sampai ke hilir. Bergerak terus tanpa batas, tanpa rasa khawatir, dan kami di DPRD adalah warna hitam yang akan terus memberikan sarana supaya air itu terus mengalir, memberi kesejahteraan kepada rakyat Jawa Barat. Hitam dan putih adalah simbolisme warna, dua warna yang dalam teori semiotika disebut oposisi biner, berbeda tetapi satu kesatuan seperti siang dan malam, seperti perempuan dan laki-laki, meskipun Pak Gubernur masih melajang. Sekali lagi saya menyampaikan selamat melaksanakan musrenbang, karena Pak Gubernur ini setiap hari memproduksi ide-ide yang tidak pernah berhenti. Setiap hari melantunkan lagu, menyanyi, menari, tapi jangan biarkan Pak Gubernur menari tanpa tabuhan. Jangan biarkan Gubernur menyanyi tanpa iringan. Dan sebaik-baiknya iringan musik adalah musik orkestra. Kenapa musik orkestra? Karena musik orkestra itu semua pemain patuh pada aturan, patuh pada regulasi, namanya partitur. Tidak ada satupun pemain yang berani keluar dari partitur, bahkan memainkan perasaan itu diatur oleh simbol-simbol di partitur. Partitur itulah regulasi. Oleh karena itu, sebanyak-banyak ide Pak Gubernur, maka semua perangkat, termasuk juga anggota DPRD, mari kita bebarengan menyusun aransemen yang kita tuangkan dalam partitur supaya ide-ide gubernur itu bisa terwujud dalam sebuah program pembangunan yang sesuai dengan regulasi dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Tidak perlu ada yang ditakutkan ketika sudah kita sepakat membuat sistem. Yang menakutkan saat ini untuk laki-laki Jawa Barat adalah program vasektomi. Tapi saya berharap Pak Gubernur tidak divasektomi dulu ya, karena nih yang kelihatannya masih pingin punya adik Pak. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang luar biasa ini. Selamat melaksanakan musrenbang, semoga menghasilkan sesuatu untuk mengisi RPJMD seperti yang kita harapkan bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. So